Bismillahirrahmanirrahim. Halo, jumpa lagi ya sama saya, Om P. Kali ini kita akan melakukan perjalanan ke Brastagi. Tujuan kita yakni Bandrek Legend yang ada di Brastagi sudah ada sejak tahun 1947. Oh ya, cobalah dibayangkan berapa lama udah itu ya kan. Katanya Bandrek ini udah 3 generasi udah. Jadi kita dalam perjalanan ini kita akan melakukan perjalanan melalui Binjai, melalui Simpang Diski, Jalan Sei Mencirim. Kita coba jalur Diski dulu nih ya. Nah, karena kalau jalur yang biasa sudah biasa. Nah, makanya kita coba jalur dari Diski. Ini kita udah sampai Simpang Diski ya, weh. Kita belok nanti ke kanan ini. Jangan main belok aja, tunggu dulu sampai betul-betul sunyi baru kita masuk, karena kita nih di jalur mendahulukan jalur yang lurus dulu baru kita baru masuk duluan. Masuk kita nih Simpang Diskin ya weh, Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal ini. Ini jalannya agak kecil ya weh, cuman nih, di sini truk-truk besar pada lewat di sini. Memang kecil tapi truk besar pada lewat di sini. Inilah jalur yang akan kita lewati dari Jalan Diski Sei Mencirim ini, kita menuju ke Brastagi. Jadi di jalan sini kita harus hati-hati karena jalannya tidak seperti besar di jalan lintas. Ini jalan agak kecil ini, dan mau lalu lintas yang melintas ada juga yang truk kontainer, truk-truk, dan banyak juga anak sekolah. Jadi kita harus hati-hati ya, we ya. Ini di sebelah kiri ada Indomaret. Ada sekolah SMA 1 dari sini ada nih sebelah kanan nanti. Di sini banyak pusat sekolah di sini. Ini di sebelah kiri rumah kawan saya, si Coki. Apa kita singgahi, orang tujuan kita apa kan, mau ke Brastagi. Ini sebelah kiri kanan ini perkebunan tebu PT PN 2 nih teman. Ingat tebu ini, ingat masa kecil saya dulu. Kalau saya kecil dulu sama teman-teman naik sepeda berhenti di perkebunan tebu ini, ya ambil tebu inilah dimakan sama teman-teman waktu itu. Aduh, indah kali masa kecil dulu tuh. Naik sepeda kemari, naik sepeda, ambil patahkan aja tebu itu, makan sama kawan-kawan. Ini kita terus jalan lurus ya, ya. Di sini warga sini ada juga yang nanam. Ini sebelah kiri nih, menanam jambu Taiwan ya. Ini masih panjang ini tebu nih, perkebunan PTP N2 ini. Ini kiri kanan ini tebu nih, weh. Kalau malam melintas di sini, kalau bisa beriringan ya, agak rame gitu. Takut kita ada begal di sini, karena malam di sini gelap di sini, rawan di sini. Jadi makanan begal kita. Jadi kalau ada mau jalan di sini, kalau bisa, weh, tengok teman yang ada jalan, beriringan lah kita sama. Jadi begal itu agak sanksi dia. Kalau begal ini kan dia suka kita sendiri-sendiri. Begitu sendiri baru kita di begalnya. Dia yang rame. Kalau rame-rame sama rame dia takut, dia tuh nggak berani dia tuh. Jadi kita jalan aja nih, lurus. Jalannya lurus ini. Udah bagus. Kalau dulu, ini kita kalau ke kanan tadi itu balik lagi kita ke Binjai. Ini lapangan PTPN kanan ini, lapangan bola PTPN 2 ini. Saya pernah pergi dari sini, terjadi kecelakaan sampai 2 kali di sini. Karena aneh ya kan. Sini kadang nggak main selip-selip aja di sini, mau cepat-cepat semuanya. Sementara jalannya kecil. Bisa saya pernah berjalan di sini, dalam perjalanan bisa kecelakaan sampai 2 kali.
Nah, ada truk kontainer, coba udah jalan segini, yang masuk truk kontainer ini, ha. Nggak bisa kita motong, habis dikuasain jalan kiri kanan, ha. Sebesar mobil dia lah jalan ini udah. Jadi ya kita harus sabar-sabar lah. Nah, ini kita jumpa simpang Pasar Rebo. Kalau ke kiri kita ke Mencirim, itu banyak perumahan Mencirim di situ. Walah, kalau teringat sampai perumahan Sri Gunting, kalau teringat saya, iya kemarin itu daerah situ pada tenggelam banjir itu di situ. Aduh, bisa juga tembus sampai PDAM itu. Tenggelam di situ. Nah, ini kita udah di Jalan Gelugur Rimbun, Kecamatan Pancur Batu. Ini lagi jalan di sini nih. Aduh, ajab kita. Berjalan ya, bolong-bolong ini. Kopak-kopak. Tengok ibu itu. Udah nggak bisa pun dipaksakannya tuh. Ah, dia. Diambilnya jalan berm itu untuk memotongnya tuh. Ha. Aduh, kasihan nih istrinya yang di belakang itu. Ha. Terpuntang panting mungkin di atas kereta itu. Nah, ini tengok tuh lubang jalan itu. Waduh, besar kali. Coba lah, kayak mana lah kalau itu hujan deras, tergenang. Apa tahu kita tuh mana jalan, mana lubang. Aduh, kadang kenapa kalau jalan tuh lubang tuh masih kecil nggak langsung ditutup ya. Nah, tengok ini ya. Yang lewat kayak gini lah. Truk-truk besar semua. Jalannya kayak gini. Apa nggak hancur jalannya? Hancur ini aspal, ini udah aspal beton ini. Jangan lagi aspal biasa. Mana mau kontainer ini turun ke berem, dia takut diteguling kontainernya itu. Makanya awak tak berani motong dari kiri nih. Udah kita skip aja tuh. Agak rumit tadi, lama. Nah, ini kita tengok pinggir jalan ini. Ha, toko pak-kopak ini, toko pak kape udah jalannya ini. Itulah akibat dari jalan-jalan besar tadi. Jadi saya teringat tadi yang di Gunting itu. Semarin kan banjir besar. Itu pada perumahan di situ pada tenggelam itu tuh lah. Tinggal 1 meter dari atapnya aja katanya. Aduh, ajab ya. Janganlah lagi ya terulang lagi ya teman-teman ya. Nah, ini kita serong ke kiri ya teman ya. Kalau terus itu ke Gelugur itu, ke kanan itu, nah, ke Gelugur itu. Kita ke kiri, terus jalur ke sini. Kita doakan juga macam di Aceh juga itu terjadi banjir besar itu. Ya, saya semalam sempat ke Tanjung Pura itu beberapa hari sesudah banjirnya. Airnya itu belum surut itu. Air di sana. Sedih kali lihatnya. Listrik mati, jaringan internet mati, bantuan belum datang. Coba kebayangkan, gimana kalau malam ya mereka itu. Jarak pandang itu. Iya, air lagi masih tinggi. Sangat prihatin kita ya kan mendengarnya kan. Aduh, janganlah terjadi lagi ya. Apalagi Aceh itu kan negara apanya daerahnya itu kan indah. Kalau udah hancur untuk memperbaikinya kan lama. Nah, ini kita udah sampai nih di simpang ya. Kalau ke kiri nanti kita nih ke Tanjung Anom. Enggak lah, ke kanan ke Pekan Sawah. Kita lurus aja. Lurus saja. Jalannya pun makin kecil ini. Ha. Cuman itulah lalu lintasnya kalau jalan dari sini nggak berapa ramai. Nah, tengoklah ini. Ha, kita jumpa nih. Jalan segini besarnya. Pinggirnya toko Pak Kapi yang lewat kayak gini lah. Ha. Truk ini. Truk-truk dari Brastagi mungkin itu. Mereka pun menghindari macet itu. Makanya lewat dari sini, jalur sini. Tengok jalannya nih. Ha. Pinggirnya pun udah habis semua. Tengok, bolong-bolong semua jalannya. Jalannya kecil, tapi yang melewatin ini truk-truk besar. Tengok bolong semua jalannya. Tinggal. Jadi kita harus hati-hati kalau jalan dari sini ya, Awe ya. Ini makin jalan menurun ini. Nah, tengok, udah tinggal tanah ada jalannya tinggal tuh. Nggak bisa kita pilih lagi jalannya, udah jalannya aja lah, apalagi kayak mana ya kan. Ini masih menurun jalannya. Nah, ini memang kalau jalan dari sini insya Allah kita terhindar dari macet. Nah, ini ada titik,
Ada sungai kecil ini di bawah titik ini. Lanjut kita lihat jalan lurus. Ini mulai agak rusak nih jalannya. Ya, ya, tengok. Aduh, antara kayak gitulah. Antara pemerintah ini begitu kecil lubangnya, langsung lah di apa ya kan, ditutup. Antara dinas-dinas PU ini tiap hari mutar keliling jalan ya kan, lihat-lihat jalan mana yang bolong langsung ditutup. Jangan sampai kayak gini, tengok. Hampir separuhnya udah. Ini jalan Jalur Naekan ini, udah Naekan hancur. Nggak tahu kita mau pilih mana ya. Jadi kita jalannya aja ya. Kalau setiap hari ke jalan seperti ini ya, kayak motor kita ya hancur ini. Tengok aspalnya pun udah nggak ada. Entah apa yang ada itu, tinggal batu-batunya aja. Gedebuk kata kita kotak klotok katanya. Kalau setiap hari apa nggak hancur motor kita ini? Tengok nih, jalannya, paksa kita berliku-liku lah jalan di situ. Ini ada serong kanan, kita belok kanan kita ya. Ya nggak mungkin belok kiri ya kan. Kalau memang jalur udah belok kanan ya ke kanan. Kalau belok kiri masuklah kita ke ladang orang. Ya aduh, ada saja memang. Tengok jalannya, kita tengok lagi, bolong semuanya. Udah keluar batu-batunya semua. Ini daerah sini. Ini pusat ubi kayu nih. Petani di sini petani ubi kayu nih. Nanamnya ubi kayu. Biasanya kalau panen ubi kayu saya beli kadang di sini. Tapi memang saya nampak ada nih mau dibenerin kayak jalannya. Tadi ada di mobil dinas PU katanya. Kan betul kan, ini ya udah dipasang pinggir kanan kiri kanannya aspal beton supaya tidak terkupak kapik lagi pinggir-pinggir jalan ini. Karena kan kalau lewat truk besar kayak gini seperti ini, bebannya kan berat. Begitu dia lewat pinggir mungkin ketekan, tanahnya keluar ke pinggir. Jadi kalau di beton kiri kanan, tanahnya itu nggak keluar, jadi nggak berusak jalannya, terikat dia. Kalau udah di beton gitu, terikat, tanahnya nggak akan keluar dari ke kiri ke kanan. Jadi aspalnya mungkin tidak akan rusak. Makanya dibuat kiri kanannya tuh aspal beton ini. Memang ini udah ditanam nih, udah disertu itu, yang bolong-bolongnya udah disertu. Cuman kayaknya udah disertu, nggak langsung di aspal, jadi sertunya berserakan ini. Jalannya pun kita nih kalau tuh kena batu-batu berseraan ini, batu-batu kerikil ini. Aduh, ajab kita memang. Insya Allah lah seminggu ini mungkin selesai tuh. Ini kita lewati titik ya. Balik lagi kita belok kanan, serong kanan. Ya nggak mungkin belok kiri lagi. Ya itu teman mati masuk ke ladang orang kita. Ya udah kalau belok ada serong kanan ya serong kanan. Ini ya udah diikat dia kiri kanan nih sama aspal beton. Cuman itulah kita tengok batunya berkeluaran semuanya nih. Keletak jalan kereta kita ini. Ya udahlah, kita nikmati aja. Cuman itulah lalu lintas di sini agak santai, nggak ada kemacetan. Kadang kan di jalur Brastagi itu sering terjadi kemacetan, apalagi di hari libur, Sabtu, Minggu, atau libur nasional atau libur anak sekolah. Udahlah itu udah nggak bisa jalan udah. Kadang kita dari sinilah ngambil jalannya. Ini ibu-ibu ini, ibu petani ini. Warga sini ada yang nanam sawit, ada yang nanam padi di sini ya. Kanan ini padi nih. Udah kayaknya jalan ini memang mau dibenerin ini. Cuman diikat dulu kiri kanannya supaya tidak terkupak kapik lagi pinggir-pinggirnya. Diikat dengan aspal beton itu. Mantap ini kalau udah siap nih. Nggak lama-lama kita langsung cepat sampai nih. Kan betul. Tuh depan itu ada dinas PU itu lagi ngerjain apa itu. Kayak memang mau ngaspal orang ini. Ini kan ada apanya nih, mobil penghalus jalannya nih. Ini kita udah sampai di medan tuntungan ini. Oh itu titiknya titik baru itu, semalam titiknya nggak kayak gitu itu. Ini titik
baru dibuat ini. Nah, ini alat-alat beratnya untuk buat jalan. Oh, memang mau dibetulin lah jalan ini, memang mau dibenerin ini. Aduh, syukur kali lah. Kalau udah bener, udah enak. Nah, ini kan karena titiknya baru selesai, mau diaspal. Kita lewat di jalur sebelahnya. Jalurnya kecil, nggak bisa bersamaan jalan, jadi kita harus antri gantian. Dari depan dulu nih yang jalan, nanti kalau udah sunyi baru kita jalan lagi. Ini biasanya titiknya ini kecil ini, di sini pun hancur jalannya. Ini udah dibenerin ini. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini bahan-bahannya untuk buat jalan pun. Nah, sebelah kiri kita ini lapangan golf tuntungan ini. Cantik kali kalau kita lihat tuh. Rumputnya itu cantik kali lapangan golf itu. Aduh, pengen aja duduk-duduk di situ. Ah, tengoklah jalannya. Hancur kali. Ah, udah, kita nikmati aja. Lanjut kita. Nah, ini belum siap apanya pengikat nih sebelah kiri nih. Ya masih apanya aja. Nanti bentar lagi tinggal masuk cornya. Ini ada yang udah siap juga nih di cor ini. Lurus saja kita jalan, nanti jumpa simpang itu. Nah, ini jumpa simpang. Kalau lurus ke depan itu ke Puncak Margasima 5, Kota Limbaru. Bisa juga ke Berastagi. Bisa dari situ ke Berastagi. Tapi kita belok kiri aja nih, belok kiri melalui jalan tuntungan ini. Nah, ini kan enak jalan di sini kan, melalui Berastagi. Kalau dari jalan jalur besarnya banyak mobil-mobil besar, banyak mobil truk. Kalau sini memang ada mobil besar, cuman ya nggak satu-satu lah, nggak banyak. Pokoknya di sini jalan alternatif kalau terjadi kemacetan, mau kita jalan Berastagi. Kadang dari Berastagi itu udah di apa? Udah macet. Kita lanjut jalan ya, ya. Haus pula saya nih, tiba-tiba Boleh saya nanti minum dulu sebentar ya. Singgah dulu sebentar beli air tebu. Ada air tebu di depan itu nanti ya. Boleh ya, sebentar ya, saya beli air tebu ya. Nah, ini di depan ini. Nah, ini kita langsung belok kiri ya. Jangan belok kanan, jangan belok ke kiri, belok ke kanan. Nah, di depan ini ada air tebu, saya minum dulu air tebu ya. Sebentar ya, nanti kita lanjut jalan ya. Nah, ini air tebu. Sebentar ya, saya beli dulu air tebu. Nanti kita lanjut. Nah, nanti kita skip aja ini jalan. Nggak usah kita lihat saya minum air tebunya. Nah, ini udah selesai, kita skip. Kita lanjut jalan ya. Ini masih jalan daerah Pancur Batu ini, masih ini mungkin. Apa ini sebelah kiri nih? Mobil apa itu ya? Oh, betul-betul listrik mungkin itu. Banyak juga di sini rumah makan. Nah, sebelah kanan ini kuburan, ada masjid. Kita lanjut jalan. Ini nama jalannya, Jalan Lapangan Golf. Jangan lupa kalau dalam perjalanan segini bawa mantel hujan, karena cuaca sekarang tak menentu. Bisa panas, tiba-tiba nanti bisa mendung, tiba-tiba hujan. Jadi kalau dalam perjalanan seperti ini, sediakan mantel hujan. Nah, ini jumpa simpang kita. Kita terus saja. Nah, di kiri pun ini ada simpang, kita masih lanjut terus. Nah, sebelah kanan ini ada Kompi Arhanud. Resimen Arhanud. Jangan kita tancapkan gas-gas di sini, nanti kita dimarahi orang ini. Pelan-pelan ke sini ya. Kita harus hormati orang ini. Nah, itu tengok rumput ini, cantik kali rumput depan ini. Nah, di kanan kita nih Kompi Arhanud 2.
Orang TNI ini kalau membersihkan rumput itu mereka sendiri yang membersihkannya, tidak pakai jasa orang lain. Mereka sendiri, karena mereka harus gerak. Salut kita ya kan, rajin, nggak kayak kita. Nah, tengok rumputnya cantik, hijau, tertata rapi. Mereka sendiri yang itu yang memangkasnya. Anggota TNI sendiri itu. Kan yang mereka badannya tuh tegap-tegap itu. Nah, tengok, cantik rumput-rumputnya. Panjang ini. Cuman itu yang polisi tidurnya tinggi-tinggi kali. Sampai kadang-kadang kena dasar kereta saya nih. Nah, ini pintu masuknya nih. Nah, ini kan tinggi kali nih. Ya. Kena ini terasa cek katanya. Dasar kereta vario saya ini. Rumputnya rapi kan, nggak berserak gitu, cantik. Mereka sendiri yang memangkasnya ini, tidak perlu dia jasa orang lain. Mereka yang kerja sendiri ini. Iya, cantik kali itu tadi bambu joran sebelah kiri itu. Bambu joran untuk mancing itu hijau kali, panjang. Udah jarang sekarang nampak-nampak bambu joran kayak itu untuk mancing itu. Yang tumbuh rimbun. Kalau zaman dulu ya banyak kali, sekarang udah jarang. Nah, ini ada sebelah kanan di tuntungan ini King Kopi, kopi Aceh. Banyak kali memang sekarang kafe-kafe Aceh ini bertebaran di Medan ini. Waduh, banyak kali. Nah, ini sebelah kiri ada Indomaret. Sebelah kanan kita ada Universitas Islam Negeri. Jadi kalau teman-teman ada duit beli tanah sini buat kos-kosan, banyak sini nanti anak-anak Universitas Islam Negeri kos di sini. Kita lanjut terus ya teman. Ya we ya. Nah, ini jalannya mulai menurun ini jalannya. Nah, jaga kecepatan kalau jalan menurun, jangan kita terlena stop katanya nanti. Ini ke kiri ke Tanjung Anom tadi, bisa lagi balik ke Diski, ke Binjai. Bisa. Kita terus. Sini ada pusat pemandian pun banyak di sini. Kalau Anda kira-kira mau mandi sungai, banyak di sini pusat permandian. Banjir nggak semalam di sini ya? Nggak tahu saya beritanya di sini daerah sini nih. Nah, tengok, jumpa lagi kita jalan buruk nih ya. Jalan yang udah kupas ini. Nah, jumpa titik kita. Nah, tengok titiknya pun udah tak beraspal lagi nih. Bolong. Aduh. Batu semua tinggalan. Jendol-jendol batunya udah. Tak letok katanya motor kita ini. Aduh. Gimana kalau ambrol batunya tuh? Aduh. Kita pun ambrol ke bawah, jatuh. Kenapa? Titik ini kan harus tentunya cantik ya kan. Dibiari gitu, terbuka batunya gitu. Tengok, bolong-bolong jalannya. Wah, becak depan ini pun nggak bisa dia cepat jalannya. Aduh, sebelah kanan ada jual durian tuh. Lagi musim kayaknya durian ini. Nah, ini ada sebelah kiri PLN. Ada tulisannya di situ. Kalau mau ngecas mobil listrik di sini, ya bayar lah pula, jangan, bukan gratis. Bayar. Kan gratis kita ngecasnya di situ, dibuat bacaannya di situ, bayar. Kita lanjut terus jalannya W. Ini jalannya pun udah mulai rapi nih jalan lagi. Tapi ya kita nggak tahu lah, nanti kadang kita bilang rapi, ya sebentar udah rusak lagi. Semoga jalannya terus rapi lah. Sebelah kiri ini ada jual kaplingan tanah. Kita lanjut terus jalan terus menuju ke Wajik Bandrek Legend di Brastagi. Nggak di sana itu, bukan Bandrek aja yang legend ya. Pecelnya pun legend itu, Wajik.
Nah, ini kita potong dulu. Oh, bukan maksudnya potong itu kita lewati, bukan uaknya itu kita potong lehernya, bukan maksudnya kita lewati. Wah ini ya, udah kita lewati. Bukan maksudnya dipotong. Kalau di Medan nih bilang potong itu melewatinya. Nah, macam wak nih kita potong lagi. Maksudnya bukan dipotong lehernya, kita lewati biar kita cepat cepat sikit gitu. Dia kan lambat jalannya, jadi kita potong dia gitu maksudnya, bukan kita potong lehernya, kakinya. Nah, gini kita lewati. Kalau istilahnya di sini kita potong namanya itu. Eh, bukan kita potong pelak lehernya, kita lewati. Jadi bahasanya aja yang kita potong dia gitu-gitu. Nah kan, betul saya bilang kan. Nah, udah mulai rusak lagi jalannya. Rusak. Itu ada dua itu kalau buat yang jalan rusak itu. Satu truk besar, satu lagi tergenang banjir. Nah itu antara dua itu kalau nggak tergenang banjir dia truk besar sering lewat itu. Ini kita udah sampai di simpang Tuntungan Pancur Batu. Kita belok kanan ke Brastagi. Nah, kita tinggal lurus aja udah sampai nanti ke Brastagi kita. Nah, di sini pun biasanya wah macet kali parah kalau udah hari Sabtu Minggu. Waduh nggak bisa jalan. Pernah saya tuh naik mobil yang nginap di jalan ke Brastagi nih karena jalannya macet, sama sekali nggak bisa jalan, maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Ya udah nginap di jalan, tidur di mobil lah udah, menikmati suasana macet. Di sini pun kita harus hati-hati karena di sini mobil yang arah ke Brastagi yang bawa sewa itu kencang-kencang kali. Mereka kadang kalau jumpa sesama mereka, mereka pun balap-balapan itu. Jadi kita harus hati-hati di sini. Tapi kalau jumpa kayak gitu di klaksonnya, kasihkan aja dia di luar, jangan kita bertahan. Tabrak ya kita nanti. Karena mereka harus cepat bawa itu, mereka harus punya target. Jadi kalau di klakson mereka minggir aja lah kita, kasihkan dia. Mereka harus kerja target, nggak kasihan juga. Kalau nggak dapat target nggak ada makan nanti dia. Jadi kasihkan aja, minggir aja kita, ngalah aja kita. Kalau kita kan memang mau santai, nggak ada kita kejar target kita, nggak ada. Banyak anak sekolah di sini, jadi hati-hati kita lewat sini. Nah, ini udah sampai kita di Pancur Batu. Kenapa namanya Pancur Batu? Coba tahun. Weh, kenapa air pancur atau pancur air gitu ya? Kenapa pancur batu? Nah, itu yang buat kita pening itu. Medan. Apa arti Medan coba? Belawan. Aduh, pening gitu. Petisah. Itu coba. Kadang nama-nama kota ini apa maksudnya ya? Artinya pening kita ya. Nggak ngerti kita. Ini masih di kota Pancur Batu kita ini. Panjang di Pancur Batu ini. Pancur batu. Itu kan pancuran air gitu ya kan. Ini pancur batu. Apa kita kalau mandi di pancur batu? Kepala kita kerotak-kerotok. Bolong semua kepala kita tuh kalau mandi di pancur batu. Pancurannya batu coba. Ada aja ya kan. Tapi ya itulah mungkin maknanya kita nggak tahu. Mungkin ada itu artinya, maksudnya itu. Nah, ini kita udah sampai di pusat pasar Pancur Batu ini. Nah, ini sebelah kiri ini pasarnya nih. Kiri dan kanan ini pasar Pancur Batu. Oke, kita lanjut terus. Kita lanjut. Nah, ini sebelah kiri ada kantor polisi Pancur Batu. Ya, ada apa ini? Kita skip tadi ya. Ini ada truk di depan kita. Kita potong dia, bukan truknya dipotong, nggak bisa kita potong ya kalau pakai pisau. Maksudnya kita lewati lagi kayak tadi. Kita lanjut ya, ya. Ini jalan kita udah di area Brastagi nih. Udah mulai dingin ini udaranya. Ini pun di kiri ini masjid ini. Biasanya orang-orang yang udah pulang dari Brastagi
Pas jam waktu sholat, sholat di situ rame itu. Sini view-nya sedap ini di sini. Kayak 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 di luar negeri. Pas jalan di sini view-nya enak kali gitu kayak. Aduh, kayak view di luar negeri. Di sebelah kanan itu cafe strawberry tuh, khas strawberry. Jual makan makanan yang ada stroberinya, selai strawberry, ya kan? Tengok teman, mantap ya. Jalurnya itu, jalannya sap katanya, rap katanya. Kayak jalur di luar negeri ya kan. Tengok jalannya, mulus. Kalau jalan seperti ini semua tadi jalan itu, aduh enak kali lah jalannya ya kan. Mulus seperti ini jalannya. Cuman jalur-jalur tertentu aja yang mulus kayak gini jalannya. Tengok, mulus sekali jalannya. Kadang mau tertidur pun awak ini kalau udah jalan kayak gini, aduh terlena. Ini sebelah kiri apa ini? Kuburan ini ya. Iya, kuburan ini. Sebelah kiri. Ini di depan ini kalau kita ke kanan ke laut debu-debu. Belok kanan ini ke laut debu-debu. Banyak kali apanya tuh. Apa namanya? Iurannya nanti baru masuk itu aja simpang itu udah nanti diminta iuran. Ya apa nih sebelah kanan kiri kita gini. Mau buat apa lagi tuh ya? Udah diratakan itu. Kayaknya kafe-kafe juga itu modelnya nih, jalan ini. Cantik kali view-nya ya kan. Mulai mulai dingin ini udara di sini. Celana saya ini sampai tembus ini. Celana udaranya mulai dingin. Tengok ada kabut ini. Sini biasanya banyak nih monyet-monyet ini berkeliaran di jalan-jalan ini. Ini kok pada nggak nampak sekali ini ya. Biasanya banyak itu. Mungkin mereka tahu ini bukan hari Sabtu Minggu ya. Karena kalau Sabtu Minggu rame yang lewat di sini, rame yang ngasih kasih makan dia. Berarti dia tahu nih nggak hari Sabtu, nggak hari Minggu. Biasanya rame di sini monyet-monyet itu berkeliaran di sini. Nunggu-nunggu dikasih makan yang lewat-lewat pengguna jalan ini. Biasanya rame, monyet-monyet itu duduk-duduk deh di atas itu. Ini kok Pak nggak ada yang nampak satu pun ya. Berarti mereka tahu ya Sabtu Minggu aja ya yang rame ya kan. Monyet aja pun tahu ya Sabtu Minggu baru rame baru dia mau nongol. Kalau nggak Sabtu Minggu nggak mau dia nongol. Ya kasihan juga memang nengok monyet itu. Mungkin dia minta makan itu karena di habitatnya udah tidak ada lagi makanan itu ya. Ya. Jadi kita harus kalau ke Cemari ya bawalah pisang kayak berapa biji kita kasihkan. Kasihan juga memang nengoknya kadang. Kadang kalau kita kayak di penatapan itu, dia mau tuh curi-curi makanan kita itu. Silap kita, pas kita diambil ya. Duduk di penatapan itu, orang kadang dia ada di atas-atas itu. Mau dia turun, makanan kita diambilnya. Pernah kejadian itu. Di apa itu pun lagi pernah saya di Vihara Buddha itu. Pernah saya parkir mobil situ, terbuka mobil saya sebentar, masuk dia, carinya makanan. Waduh, udah kelaparan kali. Ini sebelah kiri ini pusat penjualan buah nih. Bukan di pajak berstagi aja, di sini pun udah ada ini. Sebelah kiri ini. Ini agak sepi karena memang ini bukan hari Sabtu Minggu. Biasa kalau hari Sabtu Minggu udah rame nih parkir mobil ini. Jalannya pun agak lalu lintasnya agak lapang ini, nggak padat kan. Enak kita jalannya jadinya. Kalau jalan ke Brastagi ini memang enak naik motor. Kita kalau Sabtu Minggu naik motor atau naik kereta karena sering terjadi macet. Kalau naik motor kereta masih bisa jalan, kita dari pinggir-pinggirnya jalan kita. Kalau motor mana bisa, ya udah macet-macet berhenti. Kalau kita masih bisa jalan naik motor dari pinggir-pinggirnya masih bisa sampai lah kita. Kalau naik mobil ya udah macet ya macet udah. Mau ngambil-ngambil jalur orang nanti dimaki orang kita. Ini sebelah kiri ini
Kalau ke sebelah kiri ini inilah ke tadi ke pagoda Wihara Buddha itu, pagoda itu, di situ. Ya, sini tempat pusat jual bunga-bunga di Brastagi nih. Pernah saya beli ini bunga di sini. Saya bawa ke sana nggak tahan layu. Beda memang suhunya mungkin di sini kan. Cantik saya rasa tengok cantik. Saya bawa sampai ke rumah layu. Nah, kita potong lagi nih mobil ini. Wah, aduh agak ngeri ya masuk ke depan itu. Nggak terpotong wah ini, oh, orang dari besi dia. Nah, dari kanan aja kita motongnya ya Pak. Nah, ada dari kanan aja kita potong wah ini. Biar putus kuping kanannya ya. Maksudnya potong kayak tadi lah. Kita lewati. Nah, rap ke kiri kita ya. Ya memang ke kiri lah. Mana ada ke kanan. Kan nabrak kita ke rumah orang ya kan. Enak kalau udah jalan mulus gini. Enak kita jalan ya. Aduh. Dipandang pun enak gitu, cantik dia gitu. Tapi kalau yang udah rusak kayak tadi, aduh, macam naik kuda kita di atas kereta tuh, gedebab, gedebuk, getepak, tepuk, nih, aduh, enak ini dipandang. Kalau hari biasa gini, lengang dia. Coba hari Sabtu Minggu, aduh, apalagi hari libur anak-anak yang lama gitu, udahlah. Mereka kan pada liburan, udah tak bisa jalan. Dulu di sini ada tuh tebu beras tagi nih di sini. Sekarang udah tidak ada lagi yang jualan di situ. Tebu beras tagi. Nah, ini sebelah kanan ini mie ayam yang viral itu. Mie ayamnya segunung. Nah, ini kita jumpa pom bensin. Oh, lengang di sini ya, pom bensinnya ya. Nggak ada ngantri. Aduh, prihatin kita kalau nengok mundur ke beberapa hari yang lalu ya kan. Aduh, mau beli minyak aja ngantri. Aduh, sampai berapa lama wak ngantrinya? Jadi macam negara kayak zaman dulu ya kan, belum apa ngantri karena banjir di mana-mana katanya nggak bisa masuk. Nah, nggak bisa masuk ngantri bisa sampai 1 kilometer asal masuk nengok pom bensin pada ngantri di mana-mana masuk pom bensin ngantri. Pernah saya coba jam 3 malam, mungkin di sini sunyi nih pom bensinnya, nggak taunya kecil saya, ya sama aja seperti ngantri juga. Aduh, hampir ngantuk-ngantuk awak. Ya udah masuk ya, ngantri lah jadinya. Hampir tidur-tidur awak di pom bensin tuh. Waduh. Nah, ini kita belok kanan ya. Jangan lurus. Kalau lurus ketabrak itu cendelaras itu. Kanan kita, ha. Ini parkirnya Mickey Holiday ini. Nah, pusat permainan permainan ini. Sebelah kanan ini Mickey Holiday ya. Kalau mau parkirnya sebelah kiri. Nah, pernah saya naik main di Mickey Holiday, naik ayunan yang kapal itu. Nggak tahan jantung saya. Gejebak jantung saya. Minta turun saya. Bang, berhenti bang, turunkan. Berhenti bang, saya bilang. Nggak bisa kan bapak tuh. Nggak bisa bang, saya nggak tahan, saya bilang gitu. Aduh, berhentikan dia juga, turun saya. Tobat dari situ saya nggak mau lagi naik itu. Pucat muka saya, gedebuk jantung saya. Tengok ini, truk ini, habis jalan dimakan ya. Kita di garis putih ini, di sebelah garis putih kirinya kita nih, sampai ya. Tengok, orang sini gitu, kayak gitulah. Udah sampai kita nih, di Brastaginya kita nih. Beberapa kilometer lagi nanti sampailah kita di kota Brastagi. Ini di masjid ini ya, sebelah kanan ini ada masjid. Teringat kalau saya teringat di Aceh. Aduh, prihatin kalau nengoknya ya.
airnya itu udah campur tanah liat airnya. Mungkin gunung itu ya kan, karena udah habis ditebangi, tanah gunung itu pun terikut air jadinya ya kan. Karena begitu surut airnya, rumah-rumah warga itu. Nah ini kita udah sampai di tempat wajib Bandrek Legend. Ini dia warung wajib Peceren. Inilah yang sejak tahun 1947